Hai guys, ketemu lagi dengan saya Agus Azhari, tentunya di channel kesayangan kalian, Dua Sister YouTube Channel. Dan apa kira-kira yang mempengaruhi karya seorang fotografer itu? Dari sekian fotografer yang ada di suatu peristiwa itu mempunyai makna lebih daripada yang lainnya. Meskipun peristiwa itu bukanlah sebuah peristiwa yang bersejarah, atau peristiwa itu bukan sebuah peristiwa tragedi yang bersejarah, tapi hanya sebuah dokumentasi biasa atau sebuah dokumentasi rumahan, katakanlah acara pengantin. Apa yang menjadi lebih dari keunggulan dari beberapa fotografer yang ada di saat itu? Saya mencatat dari berbagai pendapat berbagai fotografer dunia, ya. Tentunya karena saya membaca atau melihat atau mendengar, ya kan. Ada banyak faktor hasil dari fotografer itu dipengaruhi oleh perilakunya sendiri sebagai fotografer. Jadi fotografer itu ketika dia rajin membaca, ya kan, baik pengetahuan tentang fotografi, pengetahuan tentang sejarah, pengetahuan tentang sosial, pengetahuan tentang alam, maka secara alam sadar bahwa si fotografer itu sudah mengantongi sebuah informasi setidaknya. Ketika si fotografer kurang dalam hal informasi, kemudian dia ujuk-ujuk katakanlah, atau tahu-tahu dia meliput sesuatu gitu kan, atau diberi liputan, dia meliput sesuatu tapi minim informasi. Ini saya artikan dalam arti kata dia membaca. Jadi membaca itu bisa membaca dalam acara yang akan dia liput, atau lokasi yang dia akan memotret, atau membaca informasi secara textbook melalui buku atau informasi-informasi internet. Jadi hasil dari fotografer sendiri maupun videografer adalah sarana sharing sebuah informasi dari hasil karya fotografinya sendiri, dan dia sebagai videomaker maupun sebagai fotografer atau pencipta gambarnya itu juga harus syarat informasi, guys. Jadi ketika kita, katakanlah kita mau pergi ke Bromo gitu, kita pasti akan mencari informasi sebanyak mungkin tentang Bromo. Bisa dari karya video orang, bisa karya dari foto orang, dalam maupun luar negeri, atau karya tulis, atau sejarah tentang Bromo, tentang suku Tengger, tentang budayanya dan sebagainya. Akhirnya kita setelah cukup lengkap, akhirnya kita berada di lokasi itu. Ketika sudah berada di lokasi itu, kita membaca situasi di situ. Kemudian sembari kita membayangkan di benak kita, sembari kita membayangkan apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat, kita ulang kembali di lokasi. Kira-kira apa yang lebih menarik, apa yang belum terambil, apa yang belum terdokumentasikan, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita ungguli dari beberapa foto atau beberapa video yang pernah dibuat seseorang. Jadi dengan bermodalkan informasi dan pengetahuan, fotografer itu membuat ceritanya dalam sebuah bahasa visual untuk di-sharing. Ketika seperti itu, fotografer tidak perlu lagi menunjukkan jati dirinya dalam sebuah foto di Bromo. Jadi cukup dengan hasil karyanya dia sendiri mengetahui bahwa ini adalah potretan si A, si B, dan si C. Yang sesungguhnya sebenarnya hasil karya dari fotografer itu adalah potret dirinya sendiri, guys. Fotonya terlihat cerdas, terlihat informatif, terlihat artistik, terlihat
cantik dan sebagainya itu adalah cermin dari fotografer itu sendiri. Ada kata bijak dari beberapa fotografer top dunia juga. Lebih pentingan mana jika ditimbang lebih penting dan tidak, membaca sebuah karya fotografi atau belajar fotografi? Kira-kira harus didahulukan mana? Cara membaca tentang gambar atau belajar fotografinya? Kemudian ada berpendapat lain bahwa dua-duanya harus sejalan, selaras dan seimbang antara belajar memotret dan membaca karya sebuah foto. Katakanlah memotret itu adalah menulis, guys. Kemudian melihat gambar itu adalah membaca. Maka dua-duanya diajarkan ketika kita berada di sekolah dasar kelas 1 atau TK, kita diajarkan menulis dan diajarkan untuk membaca. Dari sebuah karya foto maupun karya video, identitas fotografer maupun videografer itu terlihat. Karena karya fotografer adalah sebuah informasi, baik secara langsung melalui buku maupun melalui media internet maupun media sosial. Jadi kepekaan kita terhadap sosial, kepekaan kita terhadap sejarah, kepekaan kita terhadap masyarakat, kepekaan kita terhadap apapun akan mempengaruhi dalam karya fotografi maupun videografi kita secara tidak langsung. Mungkin di bawah alam sadar kita. Dengan membaca secara tidak langsung kita bisa mendapatkan sebuah ide, atau ide itu akan terkumpul dalam benak kita yang tidak secara kita sadari akan keluar begitu saja ketika saat kita memotret, saat mata kita mengintip di viewfinder kamera kita. Maka dari situ, kenapa tiap fotografer itu mempunyai perbedaan cara pengambilan, cara penyampaian informasi dalam visualnya. Padahal mereka mungkin kameranya sama, lensanya sama, ISO-nya sama, objek yang difoto juga sama. Tetapi menjadi berbeda ketika dihasilkan oleh si fotografer A, B, sampai D, dan seterusnya. Maka lebih baik sebagai fotografer adalah untuk gemar mencari informasi dan membaca. Dan ketika karya kita dinikmati seorang yang pandai membaca sebuah visual, maka akan terlihat jati diri kita di situ. Siapa kita sebenarnya? Ya guys, jadi mungkin kita tidak perlu berselfie. Ya, ini hanya sebuah pendapat. Jika memang ini sangat berguna buat kalian, saya berharap Anda dengan rela untuk mensubscribe channel ini, melike, bahkan mungkin share. Terima kasih, saya Agus Sasari, Dua Sister YouTube Channel. Dan selamat berkarya.